Halo, selamat siang kepada kawan-kawan pecinta sawit ya. Pada hari ini kita berada di perkebunan kelapa sawit ya, milik CP Saka Ali yang berada di Kabupaten Oku Selatan, Desa Simpang Saga, Kecamatan Boyarunjung. Kepada kawan-kawan pecinta sawit, sebelum kita masuk ke pembahasan, agar dapat mensubscribe channel ini ya, agar channel ini dapat berkembang. Tanpa dukungan kawan-kawan, channel ini tidak akan berkembang ya. Kita lihat kawan-kawan, pokok sawit yang kita lihat ini berkisar di umur 2 tahun ya, 2 tahun jalan atau pernah melakukan kastrasi yang pertama ya. Bisa kita lihat yang lain kawan-kawan. Ini juga sawit yang berumur 2 tahun. Sepertinya sawit ini menggunakan teknik pancang mata 5 ya. Teknik pancang mata 5. Jaraknya masih lumayan lebar ya. Sepertinya ini 9x9 ya, pancang mata 5. Bukan menggunakan teknik pancang mata 4. Keuntungan teknik pancang mata 5 ini yaitu yang pertama dari segi batang ya. Batangnya lebih banyak dibanding dengan pancang mata 4 ya. Sesuai dengan jenis pokok atau jenis pokok sawit yang kita tanam ya. Jenis pelepah pendek atau pelepah panjang. Tapi jika kita menggunakan pelepah pendek itu 1 hektar berkisaran 135 sampai 140 bahkan 150 ya. Sesuai dengan rekomendasi yang direkomendasikan oleh PT tempat pembelian bibit ya. Dan yang selanjutnya yaitu keuntungan dari pancang mata 5 yaitu sirkulasi udara ya. Sirkulasi udara pada pokok sawit ya. Kalau pancang mata 5 sirkulasi udaranya atau angin itu lebih menyebar ya. Sehingga serbuk sari itu dapat menyebar dengan baik ya. Dan yang selanjutnya, selain daripada sirkulasi angin, tadi pokoknya sudah lebih banyak pokoknya dibanding dengan mata 4 ya, pancang mata 4. Apabila menggunakan pancang mata 4, maka sirkulasi angin itu, peredaran angin itu langsung ya, tidak, sehingga penyebaran serbuk sarinya itu agak kurang. Dan bisa kita lihat juga kawan-kawan, ini berumur sekitar 2 tahun ya. Jadi pernah melakukan kastrasi di kisaran umur 1,5 tahun ini. Dan bisa kita lihat itu sudah keluar kuncup ya. Artinya ini akan dilakukan lagi kastrasi yang kedua kali ya. Bagi kawan-kawan, kastrasi ini sangat penting sebenarnya ya. Jadi tujuan kastrasi itu yang pertama fokus kepada pembentukan batang ya. Jadi dia belum fokus kepada pembentukan buah ya. Jadi yang pertama tujuan kastrasi itu fokus kepada pembentukan batang agar batangnya lebih besar ya. Dan yang kedua, ketahanan akar ya. Akarnya lebih kuat. Jadi sawit ini kan bisa mencapai tingginya itu 25 sampai 30 ya. Jadi apabila diterpa oleh angin ya, dia kuat. Makanya keuntungannya
di akarnya lebih kuat. Itu yang keuntungan kedua. Dan yang keuntungan ketiga bagi kawan-kawan yang melakukan kastrasi, itu buahnya langsung besar. Pada pembuahan yang ketiga itu buahnya langsung besar-besar, minimal dia ukuran 5 kilo ke atas lah, sesuai dengan rekomendasi pemupuan. Coba ini kita lihat, ini batang ini pokok sawit ini lingkarannya sekitar di 70 sampai 80. Ini umur 2 tahun. Artinya kalau sampai umur 3 tahun ini pokoknya sudah lumayan besar ya, dan dipastikan kuat. Nah kawan-kawan, pada kastrasi ini banyak yang melakukan sebenarnya kesalahan dan itu membuat fatal ya pada pokok sawit. Seperti contoh ini bekas kastrasi, itu juga bekas kastrasi, dan mereka ini melakukan kastrasi tidak dibuang dengan benar ya. Nah seperti itu. Apabila terjadi seperti ini akan menimbulkan kelembapan pada pokok sawit dan juga akan menimbulkan jamur ya. Apabila sudah terjadi atau sudah terinfeksi dengan jamur itu, maka jamur itu sebenarnya sangat susah untuk dibuang ya. Nah jadi kawan-kawan, jika ingin melakukan kastrasi jangan seperti ini harus dibuang, betul-betul dibuang. Bila perlu itu dikumpulkan ya, jangan di bawah pokok sawit, agar dia tidak terjadi kelembapan pada pokok sawit ya, dan tidak menimbulkan jamur. Jamur itu akibatnya pada buah nanti ya. Setelah dia berbuah ketiga kali ya, dan jamurnya akan nempel di buahnya akan rontok atau kering buahnya ya, ada bintik-bintik hitam, dan itu tidak ada minyaknya, dan di pabrik pun tidak akan diterima ya buah yang seperti itu dikatakan buah sakit oleh pabrik ya. Jadi yang ruginya adalah pemilik lahan ya. Nah dan ini sudah saatnya melakukan kastrasi yang kedua kali. Bisa kita lihat batang-batang atau pokok-pokok yang lain di sekitaran sini. Ada juga ini pokoknya, sepertinya ini belum pernah melakukan kastrasi ya, karena mungkin pokoknya waktu itu belum berbuah ya, atau belum berkembang, jadi belum dilakukan kastrasi. Pokok yang satu ini kita lihat, nah ini pernah melakukan kastrasi ya, dan itu bekasnya, tidak dibuang ya, dibiarkan begitu saja. Itu yang membuat fatal sebenarnya. Sebenarnya kalau sudah kastrasi, bekas kastrasi atau bekas buah yang dibuang atau calon buah yang dibuang, itu harus dibuang benar-benar, jangan di bawah pokok sawit atau masih di pelepah. Dia harus dibuang sehingga tidak menimbulkan kelembapan pada pokok sawit ya. Kita lihat juga yang lain kawan-kawan. Lahan ini bersih ya, baru disemprot, ini kategori lumayan bersih. Tapi di bawah pokok sawit ini agak kurang ya, karena belum melakukan sanitasi ya. Itu kita lihat juga batangnya cukup besar ya, dan sudah saatnya kastrasi. Pokok-pokok yang lain, nah itu pokok itu sudah agak besar ya, sudah bisa kita lihat umur tanam sama, ini sekitar umur 2 tahun ya. Batangnya besar ya, perkembangannya bagus. Nah jadi kawan-kawan yang ingin melakukan kastrasi ya,
rekomendasi untuk umur itu umur 1,5 tahun ya, sampai dengan yang pertama ya umur 1,5 tahun, dan yang kedua itu umur sekitar di umur 2 tahun lebih ya. Dan rekomendasi juga untuk kawan-kawan agar melakukan kastrasi 2 kali putaran ya, atau 2 kali pembuangan buah. Karena apa? Minimal 2 kali, batangnya lumayan besar ya, jadi ketahanan batang itu juga lebih dibutuhkan, akarnya kuat, dan juga nanti jika dia berbuah yang ketiga kalinya buahnya akan lebih besar-besar. Jadi mungkin hanya itu ya kawan-kawan. Nah ini bisa kita lihat lagi kawan-kawan, ini tadi menggunakan teknik pancang mata 5 ya. Ini 1 ya, sampai yang di sana itu 9 ya. Dari yang ini sampai yang di pokok ini itu 9. Dari pokok ini sampai ke pokok yang ini 9 meter. Dan itu dikatakan pancang mata 5 ya. Dan di sana ada 1, situ pokok 1, dan pokoknya yang 1 di sini. Itu sudah pancang mata 5. 99 pancang mata 5 PPKS 718 ini ya. Jenis bibit 718. Sebenarnya PPKS 718 ini adalah sawit super ya. Sawit super sudah terbukti ya di kebun-kebun yang lain bahwa buahnya sangat besar dan banyak ya. Dengan catatan rekomendasi pemupukan itu selalu lancar. Dia ngetrek buahnya walaupun ngetrek buahnya tetap masih ada sekitar di 3-4 tandan ya. Kalau dia sudah besar dan ngetrek, itu ngetreknya PPKS ini masih sekitar di 3-4 tandan di atas ya, di atas buah, nah di atas batang. Nah jadi untuk kawan-kawan yang mempunyai lahan sawit ya, agar melakukan kastrasi, jangan telat melakukan kastrasi. Itu efeknya sangat bagus ya kepada pokok sawit apabila kawan-kawan melakukan kastrasi dengan tepat waktu. Mungkin hanya itu kawan-kawan yang dapat saya informasikan ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf.